Yesus tuh di umur 14 tahun dia menghilang. Terus Nggak ada, dia di mana ada hadir dikatakan. Dapat gosip iya, dari mana? Yesus kan mengatasnamakan dirinya Tuhan. Terus di Matius itu dia menyatakan dirinya nabi, itu gimana Mbak Agatha? Iya, dia Tuhan dan Nabi. Apa yang membuat Mbak Agatha sampai sangat kuat dengan agama Kristen ini? Karena dia benar-benar mati dan bangkit. Ada enggak jaminan Yesus Kristen itu masuk surga? Ada dong. Kan sudah ada jaminan dari Yesus nih akan umat Kristen masuk surga nih. Sekalipun sembahyangnya seminggu sekali itu tetap dijamin. Kami kalau sembayang, Pak, itu ditinggalkan itu tidak ada dosa. Walaupun tak ke gereja, ada sembahyang tetap dijamin. Mana ada anak yang mengasihi bapaknya terus dia disuruh apapun nggak mau. Kalau misalnya orang Kristen itu meninggal itu, memang dia nggak ada apa-apa, bunda cuma sekedar tidur begitu sambil menunggu kiamat gitu. Kami semua itu di pangkuan Abraham di Firdaus memandang ke bumi ini. Kalau misalnya kiamat telah tiba, apakah Kristen itu bertemu dengan keluarganya? Iya dong, kami berkumpul semua. Sebagian pendeta menyatakan tidak. Kok beda-beda jawabannya? Pendeta mana? Kau jangan bawa narasi orang ke sini. Super cerdas. Agatha menjawab tuntas 7 pertanyaan Uclim bernama Fauzan. Mari kita simak jawaban jitu, cerdas, tuntas dan lengkap dari Agatha berikut ini. Yesus tuh di umur 14 tahun dia menghilang. Terus nggak ada, dia di mana ada hadir dikatakan. Dapat gosip dari mana? Sudah aku baca di Bible ini. Mana di Bible sebelah mana lah itu? Coba ayat berapa? Ini aku masuk di roomnya itu apa sih? Lo katamu di Bible. Sekarang iya, di tapi dia dapat ilmu dari Bible juga. Jadi aku nggak ada masalah di Bible, nggak ada dalilnya. Dia kan pernah hilang. Dia hadir di umur 34 tahun. Nggak pernah Tuhan Yesus itu hilang, Pak. Yang hilang itu Allah. Jejaknya Allah itu sebelum abad 7 Allah nggak ada yang kenal. Itu yang hilang itu sebenarnya Allah. Bukan Yesus. Yesus nggak pernah hilang. Yesus itu ada di bait Allah. Yesus itu ada di rumah ibunya. Ya, di dalam Lukas dikatakan seperti ini. Yesus itu di bait Allah selama 3 hari. Setelah dari 3 hari itu dia bersama ibunya pulang ke rumahnya, menjalani hidupnya sebagai anak-anak yang selayaknya saat itu anak-anak itu hidup di bangsa Israel. Jadi kalau dibilang Yesus hilang, nggak ada. Yesus itu ada sepanjang segala abad. Dalilnya mana, Agatha? Sabar, nih ada dalilnya ini ya. Jadi kalau Bapak bilang Yesus itu pernah nggak ada, salah. Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa dan Omega, yang hidup, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Gimana ceritanya dia yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang? Sepanjang segala abad tiada. Hilang kemana? Bohong itu yang itu si. Kau yang bohong, buktinya aja kau nggak tahu dalilnya. Iya, katanya. Apalagi pertanyaanmu udah aku jawab itu. Yesus kan mengatasnamakan dirinya Tuhan. Terus di Matius itu dia menyatakan dirinya nabi, itu gimana Mbak Agatha? Iya, dia Tuhan dan Nabi. Kok bisa seperti itu Mbak Agatha? Iyalah, dia dalam kekekalan dia adalah Tuhan.
di dalam kemanusiaannya dia nabi, dia kedua-duanya. Makanya selalu saya bilang dia adalah Allah dan manusia. Oh, berarti Yesus itu banyak gelarnya, enggak apa-apa gitu. Iyalah, kan dia segala-galanya. Jadi bisa dikatakan Makanya Yesus itu laisa kamislihi sayun. Bisa nggak manusia sama seperti dia? Nggak ada. Kenapa? Karena dia Allah dan manusia. Yang lain yang nggak bisa, manusia nggak bisa menjadi manusia dan Allah. Tetapi dia adalah Allah dan juga manusia. Siapa yang bisa menandingi dia? Tidak ada. ya memang Itulah sih, Yesus. kalau dia sebagai manusia tidak ada yang bisa menandinginya, tapi kalau dia Iya. ke Yang paling simpel ya, laisa kamislihi sayun. Sesuatu apapun tidak ada yang menyerupai dia. Adalah dia sama sekali tidak berbuat dosa sepanjang hidupnya. Tetapi manusia di dunia ini semuanya berbuat dosa. Tetapi Yesus tidak pernah melakukan itu. Itulah Tuhan Yesus, Tuhan saya. apa yang membuat Mbak Agatha sampai sangat kuat dengan agama Kristen ini? Apakah dengan mujizat Yesus kah, atau mungkin karena kelahirannya, apa ya, Mbak Agatha? Karena dia benar-benar mati dan bangkit. Dia benar-benar Tuhan yang bisa membuktikan bahwa aku menginjak-injak maut, kata dia. 2000 tahun yang lalu dia menginjak-injak maut. Itu yang bikin saya percaya. Dan siapa yang menyaksikannya? Bangsa Israel. Oh gitu. Iya. Oh, berarti ibaratnya karena mujizatnya saja sampai Itu Mbak bukan Agatha. mujizat, hanya dia yang bisa mengalahkan dosa, iblis, dan maut. Ini yang tidak pernah bisa dilakukan siapapun di dunia ini selain Allah, karena dia adalah Allah. Makanya dia sanggup melakukannya ini, mengalahkan ketiganya ini. Siapa yang sanggup mengalahkan iblis? Ada nggak manusia yang bisa mengalahkan iblis yang tidak kelihatan itu? Tidak ada. Hanya Allah, yaitu Yesus. Ada enggak jaminan Yesus Kristen itu masuk surga? Ada dong. Apa mana ayatnya? Ada dong. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan. Pertanyaanmu ini udah dipersiapkan Yesus 2000 tahun yang lalu. Pauzan nanti Agatha nanya ini. Kok kasih tuh Efesus 1 ayat 13-14. Keren kali memang Tuhan inilah. Tak pernah bisa ada yang seperti dia. Nih ya. Di dalam dia, di dalam Yesus ya, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran itu, yaitu Injil keselamatan Yesus ya. Di dalam dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu jaminan bagian dari keselamatan itu. Apakah Yesus memberikan jaminan? Jaminan, iya. Dan dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Sebab kewargaan kami adalah di dalam sorga. Ini janji dia, janji sorga. Dan dari situ pula Yesus Kristus yang akan mengubahkan tubuh kita yang ini sehingga menjadi tubuh yang serupa dengannya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Kan sudah ada jaminan dari Yesus nih akan umat Kristen masuk surga nih. Sekalipun sembahyangnya seminggu sekali itu tetap dijamin. Kami kalau sembahyang Pak, itu ditinggalkan itu tidak ada dosa. Orang Kristen itu bukan seperti hamba, seperti budak yang kalau dia tidak kerja dia nggak digaji.
Kami ini anak-anak Allah. Jadi setiap orang Kristen yang melakukan sembahyang itu karena kami mengasihi Bapa kami. Ini harus Anda tahu, hubungan orang Kristen dengan Allahnya itu bukan hubungan hamba dengan tuannya. Jadi kalau hambanya ini nggak kerja, ya majikannya nggak ngegajinya, dan dia dapat hukuman gitu. Kalian kan ngarepin pahala. Tapi hubungan kami orang Kristen itu adalah anak-anak Allah. Jadi seorang anak ketika dia mengerjakan sembahyang itu karena cintanya kepada Allah. Bukan karena mau digaji, bukan karena takut dihukum. Makanya orang-orang Kristen itu beribadah pakai hati, bukan pakai hafalan. Anda tahu? Tadi kan dikatakan anak. Seperti apakah layaknya seorang anak berperilaku kepada bapaknya? Taat, karena nggak mau bapaknya marah, karena dia cinta sama bapaknya, bukan karena mau tidak digaji seperti Anda yang adalah hamba. Kalau Anda nggak ngerjakan sholat, nggak dapat pahala, nggak dapat gaji. Kalau nggak dikerjakan, dihukum, bahkan cenderung dipecat. Terus kalau kita ke gereja ada sembahyang tetap dijamin. Mana ada anak yang mengasihi bapaknya terus dia disuruh apapun nggak mau. Logikamu lah. Kami ini semua anak-anak yang mengasihi bapaknya. Kamu kan bapak-bapak punya anak. Iya. Apa yang dilakukan anakmu? Atau kau pernah jadi seorang anak? Apa yang kau lakukan kepada bapakmu? Ya, menaatinya kan? Bukan karena nggak digaji kan? Kau kan anaknya, bukan babunya. Iya. Toh? Nah iya, kamu harus taat kepada bapakmu supaya apa? Bapakmu tidak murka. Sekalipun kamu buat salah, kamu minta maaf, bapakmu pasti memaafkan. Itu orang Kristen tuh seperti itu. Karena Allah kami itu bukan Allah yang suka membun-bun, suka memecat, ya, suka nggak ngegaji. Wong kami ini kerja, ibadah itu bukan untuk pahala, bukan. Tetapi supaya kami dikasih sama Bapak kami dan kami tetap ada di dalam rumahnya. Jadi kalau kamu sebagai anak durhaka atau duralek, ya kau akan dikeluarkan dari rumahmu. Nah, orang Kristen ketika kami percaya kepada Yesus, kami nggak mau menjadi anak-anak yang durhaka. Kalau misalnya orang Kristen itu meninggal itu, memang dia nggak ada apa-apa, bunda, cuma sekedar tidur begitu. Apa maksudnya? Sambil menunggu kiamat gitu. Kami semua itu di pangkuan Abraham, di Firdaus, memandang ke bumi ini. Dan kami, kalau ada orang, misal Rasul Paulus, ya, mereka sedang memandang kita, mereka tetap hidup di pangkuan Abraham, namanya Firdaus. Iya, kemana? Maksudku kemana Di pada Firdaus itu mereka itu dalam rohnya memandang manusia ini. Siapa? Misalnya saya, ya, selalu berdoa, ya Rasul Paulus, doakanlah aku kepada Tuhan Firdaus Yesus. itu di mana, Bunda? Mbak. Firdaus itu adalah langit yang tingkat ketiga. Oh, berarti Kristen meninggal itu ada di langit tingkat ketiga. Iya, diangkat ke sana, rohnya dibawa kepada Firdaus itu, menantikan sampai Yesus datang kedua kali, lalu membangkitkan semua orang yang percaya kepadanya, disatukan lagi tubuh dan rohnya ini diubahkan. Tadi sudah saya bacakan Filipi 3 ayat 20-21, diubahkan menjadi tubuh yang sama seperti tubuh kebangkitan Kristus. 33 tahun seperti Yesus. Semua umur kami seperti itu, dan tidak akan pernah mati, tidak binasa, tidak ada duka cita, tidak ada perkabungan. Pokoknya kami bersuka cita menyembah Allah siang dan malam. Itu tertulis di dalam Wahyu.
Kayak gitu. Jadi kami ini akan menjadi orang-orang yang memiliki kerajaan Allah. Kalau misalnya kiamat telah tiba, apakah Kristen itu bertemu dengan keluarganya? Iya Apa dong. tidak? Kami berkumpul semua. Sebagian pendeta menyatakan tidak. Kok beda-beda Pendeta jawabannya? Pendeta mana? Kau jangan bawa narasi orang ke sini. Iya Bunda, masa saya bohong? Anda Tidak memang lah. pembohong. Kalian kan memang disuruh berbohong. Oh tidak, saya jujur apa adanya. Iya. Ya, Itu jawaban saya. Anda kalau mau nanya di sini itu jawaban saya. oh gitu. Iya, itu jawaban sesuai Alkitab. Jadi jangan kau bilang kok beda-beda. Ya nggak ada yang beda. Alkitabnya sama. Ya sama kayak gini, Bang. Saya belajar biologi, kamu belajar biologi. Saya bisa menjawab, kamu tidak bisa menjawab. Saya menjawab sesuai dengan buku, kamu tidak. Kenapa? Karena kamu tidak belajar. Apakah artinya beda-beda bukunya? Tidak, bukunya tetap satu. Masalahnya ada yang tidak belajar, ada yang belajar. Makanya yang nggak belajar ini ngarang. Mana ada beda-beda, orang kitabnya satu kok beda-beda. Iya benar. Ya Artinya udah itu tadi analogi saya. Jadi ada yang belajar, ada yang tidak. Yang belajar pasti tahu jawabannya. berarti yang aku dengar itu pendetanya Ya enggak kalau belajar. kamu nilainya 4 karena nyontek dan ngarang, ya wajar. Kamu bilang, loh jawaban saya kok salah karena beda. Ya karena kamu nggak ngikuti sesuai rule-nya. Tetapi saya ngikuti rule-nya. Katanya kalau sudah ke surga itu enggak ketemu siapa-siapa lagi, cuman kita cuma berdoa saja Saya katanya. bawa dalil di dalam Lukas 16. Di situ Lazarus di pangkuan Abraham mengenali orang kaya yang biasa dia mengemis di depan rumah orang kaya itu. Orang kaya itu di neraka. Jadi nggak bisa dibilang jawabannya beda-beda. Itu Alkitab yang jawab. Jangan katanya-katanya. Saya jawab kata Yesus. Jawaban saya di sini. Lukas 16. Nih, saya nggak ngantuk, saya bukan orang yang nggak berdalil. Saya nggak bisa main-main di sini, mengajarkan hal-hal yang sesat. Ajaran saya jelas, sanadnya jelas. Nih, Lukas 16 ayat yang ke-19. Orang kaya dan Lazarus ini masing-masing mati. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu kain halus. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh borok, burik dekat pintu rumah orang kaya itu. Dia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan datang menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu dibawa malaikat ke pangkuan Abraham atau Firdaus. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dilihatnya Bapak Abraham, lo kenal. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api. Nah ini. Jadi dulu waktu orang kaya ini hidupnya itu tidak pernah menolong orang miskin seperti Lazarus ini. Nah, seperti apa kejahatannya di bumi itu mengikuti dia ketika dia mati. Wahyu 14 ayat 13. Sementara Lazarus dia dengan bahagianya, dengan bersukaria apa? Dia ada di pangkuan Abraham karena dia tidak berbuat dosa. Apakah mereka saling mengenal? Iya, makanya ini tadi Bapak Abraham, bahkan dia mengenal Abraham. Suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya. Aku sangat kehausan. Nah itu. Makanya orang Kristen itu tidak boleh tidak membantu sesama. Tidak boleh tidak mengasihi. Inilah ajarannya Yesus. Karena segala perbuatan kami ketika kami mati nanti itu mengikuti kami.
Makanya orang Kristen ya, walau dipersekusi, walau berdoa suka dibubarin, gereja kami di BOOM, kami itu tetap mengasihi. Kenapa? Karena kami akan ke sorga. Sementara orang yang jahat itu seperti apa hidupnya nanti di akhirat? Nah, menderita sengsara, panasnya dalam api neraka yang menyala-nyala dalam kekekalan. Kekal mana? Oh, ya iyalah, selamanya abadi kalian di dalam neraka itu, tidak akan pernah keluar dari sana. Berarti beda dari agama aku, Bunda. Di dalam Quranmu bahkan dikatakan neraka jahanam itu kekal. Tapi kalian ini masih aja merasa di neraka bisa diselamatin. Coba cari di dalam ayat di Quran. Al-Furqan. Neraka jahanam itu kekal. Kalau sudah masuk tidak bisa keluar lagi. Yang kekal itu maksud kalau di agama Islam itu orang yang di luar dari Islam, kekafiran itu yang kekal kalau menurut agamaku. Sesuai dengan Maryam 71, Anda masuk neraka nggak? Ketika umat orang Islam walaupun itu Islam KTP, yang jelas dia Islam sejak lahir, sekalipun berdosa memang ada hukuman, tapi ada timbal baliknya kelak, dia akan ke surga nanti. Tapi kan pencucian dosa namanya, kecuali kalau di luar Islam. Kita akan mencoba menyoroti beberapa pertanyaan yang diajukan oleh seorang Muslim bernama Faujan kepada Agatha sebagai seorang apologet Kristen. Yang pertama, Yesus itu menghilang umur 14 tahun. Sebenarnya yang lebih komplit dan lengkap yang seringkali dicurigai, Yesus itu tidak ketahuan di mana umur 13 sampai 29 tahun. Oleh karena umur 12, Yesus berada di bait Allah, bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat dan juga para ahli agama. Dan umur 30, Yesus mulai mengajar di bait Allah, di sinagog dan di berbagai tempat. Saudara dikasihi Tuhan, ada perkiraan-perkiraan yang muncul menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus itu di dalam masa usia 13 sampai 29 tahun tidak ketahuan di mana. Tadi saudari kita Agatha telah memberikan jawaban yang sangat lugas dan jelas. Dan memang itu realita kenyataannya. Di dalam Galatia 4 ayat 4 jelas dikatakan begini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi Yesus itu bisa menggenapi hukum Taurat karena Yesus betul-betul tuntas menjalankan hukum Taurat dalam bentuk dan cara aturan apapun itu, termasuk dalam konteks pendidikan keyahudian di masa-masa usia 13 sampai 29 tahun. Karena memang fakta Alkitab menunjukkan, membuktikan seseorang itu baru diakui kewibawaannya mengajar di bait Allah setelah berumur 30 tahun ke atas. Lukas 2 ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Maksudnya, Yesus pulang bersama-sama dengan Yusuf dan Maria. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Jadi kemanakah Yesus pergi? Di manakah Yesus berada? Yesus berada di rumahnya, di kampung halamannya, dalam asuhan Bunda Maria dan Yusuf. Tidak pergi kemana-mana. Apalagi nanti ada yang menafsirkan pergi belajar yoga ke India, makin aneh lagi.
Pertanyaan kedua, Yesus itu Tuhan atau Nabi? Tadi Agatha menjawab, Yesus itu Tuhan, Yesus itu juga Nabi. Sejak kapan Yesus itu Tuhan? Dalam arti penguasa, sejak kekekalan. Dan Yesus itu disebut Nabi sebagai penggenapan dari nubuat para Nabi tentang datangnya Mesias yang memiliki gelar dan jabatan sebagai Nabi, Imam, Raja. Tadi ketika saudara kita Pak Ujan berkata, kalau begitu banyak dong gelar Yesus. Benar sekali. Yesus itu Immanuel, Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan, Guru, Roti hidup, Juru Selamat, Kristus, Alfa dan Omega, dan masih banyak lagi gelar-gelar yang lain yang ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Itu sebabnya saya mau katakan tidak ada gelar atau jabatan yang disandang seseorang yang lebih banyak daripada Yesus Kristus. Tentu Yesus itu adalah Tuhan atau Allah, bukan dalam tubuh fisik jasmani kemanusiaan, tapi dalam eksistensi kekal sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang ketiga, apa yang membuat Agatha sangat kuat dengan agama Kristen? Apakah karena mujizatnya atau kelahirannya? Kami orang-orang Kristen tidak pernah mendasarkan keyakinan kami kepada Yesus Kristus menjadi pengikut Yesus yang adalah Kristen bukan karena mujizatnya dan kelahirannya. Sekalipun memang mujizatnya sangat spektakuler, kelahirannya sangat unik, berbeda dengan kelahiran manusia pada umumnya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi yang menjadi kehebatan, keeksklusifan Yesus, kenapa kami tetap menjadi orang Kristen yang artinya pengikut Kristus? Oleh karena Yesus telah mengalami kematian di kayu salib, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati untuk mengalahkan dosa, maut, kematian, iblis. Tidak ada tokoh manapun, sebesar apapun pengaruhnya, sebanyak apapun pengikutnya, yang memiliki kuasa untuk mati dan bangkit mengalahkan dosa, kematian kekal, dan kuasa iblis, kecuali Yesus. Itulah yang membuat kami tetap teguh beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, Lord, Kurios, dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kami. Berikutnya, nomor 4. Adakah jaminan Yesus setiap orang Kristen masuk surga? Sudah pasti. Tadi Agatha telah membaca dari surat Paulus kepada jemaat Efesus. Tapi di dalam Injil Yohanes dan Kisah Para Rasul begitu jelas ditegaskan, Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal, keselamatan, surga yang mulia kepada setiap orang yang percaya kepadanya, dan siapapun yang percaya tersebut pasti tidak akan binasa selama-lamanya, dan tidak ada seorang pun yang berkuasa merebut orang-orang percaya, pengikut-pengikutnya, dari tangan Yesus. Yohanes 14 ayat ke-6. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi sampai kepada Bapa, sampai kepada surga, jalannya hanya melalui Yesus. Yesus bukan salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan yang menghubungkan, memulihkan relasi manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus lewat karya penebusan dan pengorbanannya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, maksudnya di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya melalui Yesus ada garansi kepastian
jaminan keselamatan, jaminan sorga, jaminan hidup yang kekal. Apalagi ayat yang sangat terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa atau setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kelima, seminggu sekali sembahyang, apakah tetap dijamin masuk surga? Saya perlu menegaskan kepada saudara kami, khususnya kepada Faujan. Kami ini masuk surga, diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal, bukan karena amal saleh, perbuatan baik yang kami lakukan. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 9 jelas berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kami orang-orang Kristen pengikut Yesus diselamatkan bukan karena pekerjaan manusia, bukan karena amal saleh, perbuatan baik manusia. Semua karena kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus yang telah mengerjakan keselamatan itu lewat kerelaannya mati di kayu salib, dan tentunya bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga, menyediakan tempat bagi siapapun yang percaya kepadanya serta menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau begitu, apakah perbuatan baik tidak perlu? Oh, pasti perlu. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah kosong. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tapi bukan perbuatan itu yang menyelamatkan. Justru perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan membuktikan bahwa kita memiliki iman yang sejati, iman yang dinamis, iman yang menyelamatkan. Jadi keselamatan dalam konteks Kristen bukan upaya manusia untuk mencapai Allah, memulihkan relasi yang rusak dengan Allah dengan kekuatan, kecerdasan, agama, perbuatan baik, amal saleh, syariat-syariat, hukum-hukum, filsafat, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Tidak. Tapi semua karena kasih karunia Allah. Kami berbuat baik bukan supaya diselamatkan, bukan supaya masuk surga, bukan supaya memperoleh hidup yang kekal. Kami melakukan perbuatan baik oleh karena kami sadar sebagai bentuk ungkapan rasa syukur terima kasih kami kepada Allah dalam Kristus Yesus. Oleh di dalam melalui Kristus Yesus telah ditebus diselamatkan. Karenanya kami perlu menyukakan, menyenangkan hati Bapa yang telah begitu baik mengaruniakan anaknya menjadi jalan penebusan, pembenaran, pendamaian dan penyelamatan bagi kami.